Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita telah tiba pada pelajaran terakhir di triwulan yang pertama tahun 2024 dengan judul Nantikanlah Tuhan, dan pada bagian hari Minggu tanggal 24 Maret panggilan untuk menanti. Saudara, pada saat kita membaca Mazmur 27 ayat 14, 37 ayat 7, 9, 34, Mazmur 39 ayat 8, Mazmur 40 ayat 1, Mazmur 69 ayat 7 dan Galati 5 ayat 5 dan Roma 8 ayat 18 sampai 25, maka di sana dikatakan bahwa umat Allah itu menantikan Tuhan dan kemudian apa? Hatinya harus diteguhkan. Kemudian dinyatakan juga bahwa sebab di dalam roh, sebab dalam roh kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan akan kebenaran oleh iman. Jadi Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita, jadi kita tidak memiliki kebenaran. Untuk berpegang pada janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan pada saat kita mau menanti sesuatu, nah biasanya ada terjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Jadi baik kita misalnya mungkin menantikan kelahiran anak kita atau menantikan pekerjaan yang baru, ada berbagai hal, atau menantikan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara kita hidup pada saat kita menanti. Teristimewa kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita dikatakan Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah anggota-anggota yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka ada satu kata yang sangat indah atau sangat bagus, yaitu kata ketekunan. Jadi pada saat kita menanti itu akan ada ujian, apakah penderitaan, apakah mungkin sakit, penyakit. Kemudian pada saat kita terus bertahan di dalam hal-hal yang sulit atau yang sukar terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa mendapatkan ketekunan. Kemudian ada juga hal yang dilakukan, yaitu bertahan. Tetapi bertahan dalam hal ini kita bukan cuma tidak melakukan apa-apa. Di dalam peperangan rohani maka dikatakan maka kita harus bertahan di dalam kebenaran. Kalau pemazmur juga menggambarkan bahwa rasa haus yang hebat di tanah yang kering. Jadi kerinduannya untuk memperoleh air. Kemudian di dalam kehidupan kita, kerinduan kita untuk memperoleh air hidup atau kebutuhan kita yang vital atau yang paling penting di dalam kehidupan, yaitu air, makan, yaitu melambangkan firman Tuhan. Dan kemudian di dalam Roma 8 di sana dikatakan bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara yang kasih, ini dialami oleh kaum ibu atau kaum perempuan yang sudah menikah. Mereka merasakan bagaimana sakit bersalin. Sebelum melahirkan seorang putra atau putri ke dalam dunia, maka ada perasaan-perasaan. Jadi sakit, kemudian sakit, dan itu bertahap. Sampai kepada sakitnya pada saat melahirkan dan pada saat bayi itu dia keluar, maka kesakitannya itu menjadi hilang. Saudara yang kekasih, begitu juga dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat banyak pergumulan yang kita alami, tetapi pada saat Tuhan datang, maka semua pergumulan kita sirna, lenyap, karena sudah digantikan oleh sukacita, kedamaian dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang kasih, sementara kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang rencana keselamatan, kemudian klimaks ciptaan baru.
ciptaan baru yang akhirnya akan digenapi pada saat Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kemudian kita melihat bahwa kematian, kebangkitan, dan kedatangan pertama Yesus adalah kepastian bagi kita akan jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Akan ada sukacita yang besar. Nubuatan-nubuatan sudah digenapi dan kita akan melihat nubuatan itu terus digenapi dan lama-kelamaan itu semua akan digenapi. Kemudian barulah kita akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan demikian kita akan menyatakan sama seperti di dalam buku Yesaya pasal 25 ayat 9, kita akan berseru, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersukacita, marilah kita bersorak-sorak, marilah kita bertamasya oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kiranya ini boleh menguatkan kita memenuhi panggilan untuk menanti dengan tekun, dengan giat mengabarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.